Bismillahirrahmanirrahim. Bos kayaknya kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bos sana ke bos Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mewakili anak-anak bunda kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan membantu kami mulai dari sakitnya beliau 2 hari yang lalu di rumah sakit Wotu hingga mengurus ke jenazah dan sampai ke pemakaman tadi sore yang telah kita laksanakan. Walaupun hari hujan, alhamdulillah sangat banyak keluarga yang bisa menemani kami untuk mengantarkan ibunda kami ke kuburannya, di mana kubur itu adalah pintu masuk alam barzakh. Banyak penjelasan dan keterangan dari Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi yang akan senantiasa kita jadikan panutan, menjadi uswah menuju ke keselamatan dunia wal akhirat, yang menjelaskan bahwa sangat besar pahala bagi orang yang mau mengurus jenazah, mulai dari persiapan mandi dan seterusnya hingga mengantarkannya ke kuburan. Salah satu hadis menjelaskan bahwa insya Allah orang yang melakukan itu persiapan mandi, lalu kemudian dilatkan sama-sama ikut, lalu ikut juga ke pemakaman, maka insya Allah pahalanya sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang dikatakan hidup. Bagi kita yang sudah pernah melaksanakan haji atau umroh, lalu kemudian ziarah di Madinah ke Gunung Uhud, akan melihat besarnya gunung itu. Dan ketika Rasulullah pernah mendaki gunung itu bersama sahabatnya, gunung itu bergetar. Lalu kemudian Rasul mengatakan, kau jangan bergerak, karena yang sedang mendaki ini adalah utusan Allah. Lalu gunung itu pun, waalaikumsalam, berhenti untuk bergetar. Jadi bukan hanya sekedar besarnya Gunung Uhud, tapi gunung adalah salah satu gunung yang mulia. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, seseorang yang mengurus jenazah, ikut salat dan ikut mengantarkan ke pemakamannya, maka insya Allah pahalanya sebesar Gunung Uhud. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sekalian kita ini mendapatkan pahala itu. Selanjutnya, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk bercerita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Alhamdulillah tadi Korea di dalam ayat pertama yang dibaca, kalau nggak salah itu surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan telah diterjemahkan juga
Ya, orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu itu, anak-anakmu itu membuat kamu lupa kepada Allah. Dan kalau itu kamu lakukan, maka kamu tergolong orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan harta kita, anak-anak kita, pangkat kita, kedudukan kita, nama baik kita, nama besar kita tidak lalu kemudian membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita termasuk atau tergolong orang-orang yang merugi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kubur atau sering kita sebut dengan alam barzakh itu bermakna sekat. Jadi kubur itu adalah satu alam yang sebetulnya menjembatani atau menjadi penghubung sekaligus sekat antara alam dunia yang fana ini dengan alam akhirat. Jadi orang di kubur itu banyak cerita yang mengatakan bahwa ia melihat alam akhirat sudah diperlihatkan sama Allah, dan juga dia bisa melihat alam dunia tanah ini. Tapi ada juga cerita yang mengatakan bahwa kalau dia meninggal dan kemudian tergolong orang yang baik karena amalnya lebih berat daripada dosanya, maka insya Allah dia itu masih bisa melihat kegiatan atau aktivitas di dunia. Tapi yang pasti bahwa orang yang timbangan kebaikannya itu lebih besar, maka dia sudah mulai merasakannya di alam kubur. Kuburnya sangat luas, sejauh mata memandang, penuh dengan keharuman. Bahkan banyak cerita yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dan memiliki amal yang baik itu dia bisa berjalan-jalan ketemu dengan saudara-saudaranya atau keluarganya yang sudah duluan meninggal. Tapi kalau tidak, dia sibuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mau pilih yang mana? Apakah mau pilih di alam kubur itu nanti luas, alam kuburnya terang benderang, harum, dan setiap pagi dan petang diperlihatkan surga tempatnya nanti, atau Allah memilih disibukkan dengan siksaan-siksaan kubur? Itu pilihan, dan pilihan itu ada pada kita, dan kita masih boleh memilih sekarang. Sekarang tinggal pilih mau yang mana. Kalau mau pilih memasuki alam kubur dengan penuh keberkahan dari Allah, dengan pengampunan dari Allah, ya maka perbaiki kehidupan, persiapkan kematian. Salah satu cara mempersiapkan kematian ya seperti ayat Al-Munafikun ayat 9 tadi. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu, pangkatmu, jabatanmu, dan seterusnya sejenis dengan itu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan kau lupa, kamu akan tergolong hamba-hamba Allah yang rugi. Bahkan di lanjutan ayat tadi dikatakan bahwa nanti kalau sudah mati masih mau hidup. Kenapa mau hidup? Hanya satu dia bilang. Kenapa mau hidup? Hanya saya ingin bersedekah. Bersedekah banyak caranya. Satunya bisa menghibur saudara-saudara kita yang sedang dapat musibah. Tapi kalau di Sarawako ini sangat mungkin kita bersedekah dengan harta.
Tidak ada orang yang pernah bangkrut karena dia bersedekah. Justru orang yang bangkrut karena pelitnya minta ampun. Dia sangat takut kehilangan harta yang sedikit pun. Karena dikira harta itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Padahal harta itu paling di dunia dirasakan. Tapi itu pun harta kalau salah justru akan membuat sengsara kita di dunia. Di dunia saja sudah sengsara. Banyak orang punya harta, banyak uangnya, kurang tidurnya. Kenapa kurang tidurnya? Pekerjaannya mengingat bagaimana berapa lagi saya punya uang dan besok bunganya. Ya hanya hidup begitu, menghitung bunga uangnya. Padahal uang itu ketika dia hanya menghitung-hitung seperti itu, bukan miliknya, punyanya bank. Jangan mati dia cari uang. Tapi setelah dapat uang, dia simpan di bank, lalu menghitung-hitung tiap saat. Betapa rugi orang seperti ini. Bahkan semakin banyak uangnya, semakin pelit dia. Padahal ketika mati nanti masih ingin kita hidup, ya sebentar saja. Yang penting kasih hidup, amal sedekah. Nah sekarang sekali lagi saya kembali pilihan. Mau pilih bahagia mulai dari alam barzakh sampai alam akhirat atau sengsara, itu pilihan. Oleh sebab itu mestinya insya Allah kepulangan ibunda kami ini menjadi warning, menjadi peringatan buat kita semua bahwa pada saatnya nanti kita pun akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, tidak bisa ditunda seperti ayat yang saya bacakan tadi. Walikulli umatin ajalun. Setiap umat itu, setiap orang itu ada ajalnya, ada batas kehidupannya. Tidak mungkin dia hidup terus. Fa'idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atun, tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Bahkan wala yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan. Ini ibunda kami 2 hari yang lalu masuk rumah sakit, tiba-tiba satu malam sana alhamdulillah ada kebaikan. Tingkat kesadaran mulai naik dari 7, 8, 9, 10 terakhir. Bahkan dari ruang ICU sempat dikeluarkan ke kamar biasa. Oh ternyata itu adalah akhir. Karena dia masih mau ketemu dengan bebasnya, dengan keluarganya. Dia masih bisa buka matanya untuk melihat-lihat yang akan dia tinggalkan. Sekarang sekali lagi, selamat atau sengsara dikubur adalah pilihan. Dan pilihan itu hanya ada hari ini. Dan dia akan berakhir ketika nyawa kita sudah sampai di leher. Ada lagi pilihan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sebetulnya yakin betul bahwa kita akan mati. Sayang sekali banyak orang yang yakin akan mati dan juga tidak tahu kapan dia mati, tapi dia tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Ada nggak yang tahu kapan mau mati? Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Ada nggak yang yakin tidak akan mati? Tidak ada. Semua yakin pasti mati. Tapi lucunya kita ini manusia, kita sudah tahu pasti mati dan kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi tidak pernah mempersiapkan kematian. Salah satunya tadi itu gara-gara mengurus harta. Padahal Allah sudah memperingatkan.
Saya itu alhamdulillah sudah dikaruniai satu cucu. Kemarin malam saya bilang sama anak saya, anak saya kalau kan dia dokter jadi suka tugas malam, saya tanya, "Nak, tadi malam suamimu nggak di sini nginapnya kan?" Hanya dititip ke makanan. Di mana dia nginap? Dia nginap di rumah dia. Mereka sudah punya rumah juga. Oh iya. Tapi kasihan juga saya pikir. Saya bilang sama anak saya, "Nah, kami ini sangat bahagia senang kalau kamu titip cucu di sini. Apalagi lagi lucu-lucunya itu cucu. Sedikit-sedikit kalau senyum. Bahkan kalau ditanya, suruh tepuk tangan. Saudara, bilang mana gantengnya? Ada sekarang yang ganteng. Memang lucu, enak sekali rasanya. Tapi saya bilang nanti kalau sudah besar tidak boleh lagi kamu bawa anak mau ke sini. Suruh bapaknya yang jagai kalau malam. Karena bahaya juga kita ini kakek. Nanti kita yang kuasa itu cucu. Lupa. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pilihan kita ada di tangan kita hari ini. Mau pilih yang mana? Tergantung hari ini. Percaya saja bahwa salah satu amalan yang paling baik setelah sholat tentunya adalah bersedekah. Saya sering cerita bahwa ada orang sudah mau mati. Umi mati. Umi dicabut nyawanya sama malakul maut. Jadi ketika anggap saja ini Pak Sirana. Jadi ketika saya ceramah begini, itu di zamannya Nabi Sulaiman. Saya sering cerita itu. Ketika itu Nabi Sulaiman lagi memberikan tausiah seperti ini kepada umatnya. Tiba-tiba ada orang duduk di sampingnya seperti itu, duduknya seperti ini. Jadi ada saya. Setelah itu belum selesai ceramahnya Nabi Sulaiman, ini Pak Sulaiman minta izin, kata sama saya begitu. Saya duluan. Kenapa kita pergi duluan? Bilang, nah, tugasku. Kita tahu itu itu yang sana, anak muda yang ganteng itu. Dia bilang Nabi Sulaiman, iya, besok mau menikah jam 10. Dia bilang itu. Sayang sekali, saya sudah ada di catatan saya ini, besok akan saya cabut nyawanya dan diperintahkan sama Tuhan. Setelah itu bukan Nabi Sulaiman, ini Nabi Musa, di eranya Nabi Musa. Setelah selesai acara, pemuda itu sudah mau keluar, tuh Nabi Musa berpikir, apakah saya beritahu ini anak atau tidak? Kalau saya beritahu, kasihan besok persiapan mau menikah. Tapi tidak diberitahu, kasihan juga. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, oke, saya tidak mau beritahu. Hingga ceritanya, besok jam 11, masih hidup. Sudah menikah, masih hidup. Kata Nabi Musa, kenapa tidak jadi dicabut nyawanya? Untung tidak kasih tahu dari mana. Demi tahun, tidak pernah. Tidak bohong ini berarti malaikat pencabut nyawa ini. Sudah beranak, sudah punya anak, sudah punya keturunan. Anak muda tadi itu. Bahkan cerita itu sudah punya cucu. Baru ketemu lagi Nabi Musa dengan malaikat maut itu. Kenapa kau bohong? Dulu kamu bilang pemuda itu akan kamu cabut. Sekarang sudah punya cucu, tidak mati-mati. Dia bilang, betul. Waktu itu saya sudah diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Tetapi tiba-tiba malam itu kamu tahu enggak? Ketika anak muda itu setelah ketemu dengan kamu, dia keluar dan dia ketemu dengan fakir miskin.
fakir miskin itu sudah tidak makan beberapa hari. Lalu pemuda tadi memberikan sedekah. Lalu kemudian orang miskin tadi itu berdoa, Tuhan panjangkan umurnya si fulan. Dan Allah menerima doanya. Dan Allah punya kuasa untuk menunda ajal hambanya. Karena dia yang punya kuasa. Makanya sering kita dengar daripada penceramah bahwa bersedekah itu memperpanjang umur, membuat kita menjadi sehat. Tapi aneh kita itu. Sudah tahu bahwa bersedekah itu bisa menyelamatkan kita, sudah tahu bersedekah itu membuat kita umur panjang, sudah tahu bersedekah itu bisa membuat kita sehat. Sangat pelit kita tidak mau bersedekah. Begitulah manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat pelit. Cikir. Mudah-mudahan besok ini, nah malam ini kita sudah memilih bahwa saya mau hidup bahagia di kubur. Karena saya mau hidup bahagia di kubur, pilihan saya, maka tentunya mempersiapkan diri untuk menghadap. Cara mempersiapkan dirinya adalah memperbaiki sholat lebih bagus lagi, lalu kemudian berbuat kebaikan dan beramal saleh, salah satunya berinfak dan bersedekah. Jadi sesungguhnya Allah itu maha adil, menyiapkan hamba-hambanya, tidak semua kaya. Coba bayangkan kalau semua kita ini kaya, lalu siapa tempat untuk bersedekah? Allah mempersiapkan hamba-hambanya itu, sebagian yang tidak dalam keadaan kaya, agar supaya orang yang punya kelebihan itu bisa berkesempatan untuk bersedekah. Dan dengan bersedekahnya itu, maka dia akan umur panjang, dia akan sehat, dan terlebih lagi, insya Allah dengan sedekahnya itu akan menyelamatkan dia untuk menyongsong kehidupan barzakh, disekat di kuburan, lalu kemudian sampai ke alam akhirat. Saya berharap diri saya dan kita semua persiapkan kematian, karena kematian itu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satu yang paling saya benci, kata Ali bin Abi Thalib, yang saya paling benci tapi itu pasti. Apa itu Ali? Kematian. Jadi Ali pun seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dia juga benci dengan kematian, tapi masalahnya kematian itu pasti datang. Bagi saudara-saudara yang punya kelebihan, mari kita biasakan diri untuk berbagi. Karena berbagi itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau tidak dibiasakan, tidak mudah. Terkadang mau ini hati bersedekah, tapi tangan susah. Terkadang tangan sudah mau ambil, tapi jangan waktu itu, kaya aja. Kalau mau, biasakan. Ala biasa, apa namanya? Berikan kita. Ya, ala biasa karena biasa. Nah, begitulah. Biasakan diri kita untuk memberi, walaupun hanya sekedar senyum kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita. Apalagi kalau bisa membantu dengan tenaga, dan lebih-lebih lagi kalau bisa membantu dengan sedikit harta yang kita miliki. Dan percayalah, ada orang di Surabaya pernah ditanya gini, Pak Haji, kenapa suka sekali bersedekah, bantu orang? Dia bilang, tidak, saya tidak bantu orang, saya hanya ini. Dia bilang, ini gila harta. Dia bilang, saya gila harta, makanya hartaku itu saya mau bawa pulang juga kalau sudah mati kan. Caranya supaya hartaku saya bawa pulang, aku kasih orang. Karena kalau tidak dibagi harta baru mati, belum tentu dibawa pulang. Bisa jadi harta itu menjadi alat pertengkaran buat anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita tinggalkan, dan itu malah akan membuat kita repot di alam barzakh sampai di alam akhirat. Saya itu gila harta, karena saking gilanya saya terhadap harta saya, maka saya titipkan harta saya pada orang-orang yang membutuhkan, karena saya percaya, saya yakin
bahwa dengan cara itu maka nanti saya akan ketemu dengan harta saya di akhirat. Itu namanya orang cerdas. Jadi salah satu orang cerdas menurut agama adalah orang yang suka mengingat kematian dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyongsong. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti kita sebagai orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dalam husnul khatimah, akhirnya baik, dan tidak terhindar dari akhir yang su'ul khatimah, akhir yang tidak baik. Saya kira itu pesan-pesan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok kita akan terpacu lagi untuk bekerja keras, terpacu lagi untuk mencari rezeki, karena kita tahu bahwa Allah suka melihat hambanya yang bekerja keras, dan hasil dari yang kerja kerasnya itu dia bagi untuk saudara-saudaranya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.